Ada nggak dari kalian yang mikir kalau ngapain bersaing? Ngapain juga kompetitif? Emang hidup ini lomba? Ya memang perintah agama kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi apa kebaikan itu sebuah kompetisi? Apa orang miskin punya level dan skala kebaikan yang sama dengan orang kaya? Kita kan mungkin dituntut menjadi orang kompeten, tapi untuk kompetitif. Karena sebenarnya kita yang gak kompetitif masih akan sama-sama menemukan kesuksesan. Masih sama akan berhasilnya dengan melakukan segalanya untuk diri kita sendiri, dalam jalur kita sendiri, dengan tempo kita sendiri. Tanpa perlu merasa menang dari orang lain, menang dari saingan ataupun rival. Orang tua, pacar atau teman kita atau bahkan saingan dan rival kita memang selalu akan kita juduli sebagai penyemangat utama. Pemberi motivasi nomor 1 dalam perubahan diri kita. Dan bisa kita katakan ini dengan terminologi motivasi eksternal. Tapi sampai di sini saya perlu terangkan jika ini bukan video motivasi atau pengembangan diri. Dan memang sama sekali tidak berniat dan tidak tertarik untuk memotivasi siapa-siapa. Nah, motivasi eksternal atau external motivation dalam kaidah self-determination theory yang dikemukakan oleh Edward Deci dan Richard Ryan memang menyebut hal ini sangat ampuh untuk membakar semangat dalam diri kita. Tapi apa kita nggak pernah duduk sebentar dan menimbang-nimbang ini semuanya motivasi yang bagaimana? Karena hari ini kita hidup dengan lebih dari 70% konten sosial media ialah gelora konsumerisme dan pameran. Para artis boleh saja memamerkan mobil atau pacar barunya. Influencer-influencer dengan rumah barunya dan sedihnya, penonton mereka, selain yang memang mayoritas ialah mania dan fans berat mereka, ada pula orang yang cuma iseng menghabiskan waktunya. Lalu ada juga sekian persen yang menyebut konten demikian memang berguna untuk menyemangati dirinya agar mencapai titik kehidupan yang sama. Yang kesemuanya kalau kita muarakan intinya apa? Ya uang. Kalau motivasi eksternal yang dianggap bermanfaat dan paling berguna dalam hidup kita ini adalah uang, maka benar jika saya katakan kita sudah terjebak dalam konsumerisme dan materialisme yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi budak dalam sebuah lingkaran kompetisi yang gak pernah finish. Labirin raksasa yang gak pernah terlihat jalan keluarnya kecuali semakin menyesatkan kita, sampai akhirnya hanya sekarat fisik kita yang menyadarkan diri kita. Para sosiolog menyebut ini sebagai rat race, balap tikus, untuk menggambarkan kompetisi yang tak berkesudahan di masyarakat, terutama dalam hal karir, status, dan kekayaan yang seringkali membuat orang terjebak dalam sebuah siklus tanpa akhir. Hidup dengan tuntutan bekerja keras untuk mengejar tujuan yang terus juga meningkat, di mana tiap individu merasa perlu terus berlari seperti tikus dalam roda putar, tanpa mencapai kepuasan atau malah tak pernah mengerti makna kepuasan itu sendiri. Dalam esainya yang berjudul Regrets on Parting with My Old Dressing Gown, pemikir Prancis bernama Denis Diderot menulis tentang pengalamannya ketika menerima jubah baru yang mewah sebagai hadiah. Dan setelah memiliki jubah baru ini, ia merasa bahwa barang-barang lain di sekitarnya tampak sangat usang dan tidak sesuai dengan jubah barunya itu. Hal ini pun mendorongnya untuk membeli lebih banyak barang agar dalam tanda kutip selaras, agar cocok, agar pantas dengan jubah atau mantel barunya itu. Konsep ini akhirnya dikenal sebagai efek Diderot, sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana satu pembelian dapat mengarah pada pembelian-pembelian yang lain, mendorong konsumerisme yang tidak perlu demi menyesuaikan satu benda dengan seluruh lingkup kehidupan. Hal yang demikian ini apa namanya kalau enggak seperti tikus yang berputar dalam sebuah roda, seperti Theseus yang masuk ke labirin yang seakan tanpa ada jalan keluar. Kita lurus hanya untuk disuguhi pertigaan ke kiri dan ke kanan. Kita lari ke kanan hanya untuk bertemu dengan perempatan. Kita ambil ke kiri malah ketemu persimpangan yang seakan ini semua tak menyajikan jalan keluar. Ini kalau kita memang pernah menyadari hidup kita sampai di hari ini. Dan kalaulah ini yang dimaksudkan sebagai motivasi eksternal, maka kapitalisme akan mencapai puncaknya. Dan umur manusia akan semakin pendek setelah seumur hidupnya mengerjakan hal yang sia-sia. Seperti yang dijabarkan oleh Henry David Thoreau dalam video lama saya. Tapi selain external motivation, dalam teori self-determination yang saya bicarakan sebelumnya, ada pula yang namanya intrinsic motivation yang sebenarnya jauh lebih efektif untuk menjadi senjata pribadi kita. Ini adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya kepuasan atau kesenangan yang berasal dari dalam diri kita. Dalam konteks ini, kita termotivasi melakukan aktivitas tertentu bukan karena penghargaan eksternal ataupun imbalan, melainkan karena kita benar-benar menikmatinya atau merasa bahwa hal tersebut punya value untuk pribadi kita. Dan intrinsic motivation inilah yang menurut saya bisa mengingatkan kita
kalau ada yang salah pada external motivation kita. External motivation ini bukan sesuatu hal yang buruk, tapi memang kadang kalanya memanipulasi diri kita sampai kita kadang nggak bisa membedakan mana yang layak disebut external motivation dan mana yang disebut dengan tekanan. Kita ambil contoh begini, waktu novel 5 cm ini meledak di pasaran, tak terhitung jumlah remaja labil yang tiba-tiba menjadi pecinta alam. Ya mungkin bukan pecinta alam ya, tapi tiba-tiba jadi pengen hiking ke gunung. Para remaja dan mungkin ada pula yang sudah ngaku dewasa tiba-tiba mengatur schedule mereka masing-masing untuk menyempatkan diri memanjat gunung, yang sebenarnya mereka ini nggak ada urusan sama sekali dengan gunung gitu loh. Nah, euforia panjat gunung ini memang bagus dalam banyak aspek, tapi ini sekaligus membuktikan betapa ampuhnya motivasi eksternal, sekaligus berbahaya. Kita nggak kenal atau mungkin nggak perlu kenal siapa pengarang novel ini, tapi kita bisa melihat dampak yang diciptakan meski hanya sesaat. Kenapa? Ya karena setelah naik gunung dan menyadari betapa susahnya jalan kaki nentengin rangsel yang berat, ada motivasi intrinsik dalam diri mereka masing-masing yang mengingatkan bahwa sebenarnya manjat gunung ini nggak cocok sama pribadi mereka, nggak cocok sama fisik dan batin mereka. Karena memang nggak semua orang bisa bahagia memanjat gunung dan mayoritas pemanjat baru ini cuma termakan gelombang sosial media yang pada dasarnya kita bisa tarik kesimpulan lagi, yakni akibat konsumerisme dan materialisme. Nah, motivasi intrinsik inilah yang menyadarkan diri kita pula waktu mata dan jempol kita capek scrolling TikTok atau Instagram dan mengingatkan bahwa kebiasaan ini akan menghancurkan diri kita dan bahwa kita semua punya sesuatu yang lebih penting untuk dikerjakan. Tapi karena dopamin dalam tubuh kita sudah terlanjur dirilis, kita jadi makin gak bisa tidur dan akhirnya terus-menerus menelan konten demi konten demi konten, mengkonsumsi materi demi materi yang sebenarnya gak ada sangkut pautnya dengan hidup atau diri kita. Dan kalau kita sudah terbiasa diingatkan oleh motivasi intrinsik ini, kita akan lebih memahami diri kita sendiri, bahwa dunia dan seisinya tak melulu soal apa yang dikontenkan oleh para influencer. Dunia ini tak melulu harus kompetitif ataupun harus sukses, bahwa sejatinya pun kita tidak diciptakan untuk sukses jika kesuksesan itu diukur dari materialisme, dan bahwa pada dasarnya tak pernah ada aturan untuk ini semua. Masyarakatlah yang mendefinisikan semuanya sesuai kehendak mayoritas. Lalu apakah mayoritas ini selalu benar? Tentu saja tidak. Motivasi eksternal ini pada akhirnya hanya mendatangkan kekangan dan aturan yang kalau kita ikuti, kita tak ubahnya terjebak dalam balap tikus itu tadi. Dan memang aturan-aturan ini terkadang terasa dirancang untuk membuat kita menjadi tak ubahnya tikus. Kita tidak perlu menaati lomba tikus ini yang pada akhirnya cuma menguntungkan bagi mereka, bukan bagi kita. Karena tikus-tikus ini tetaplah tak akan bisa sadar walaupun sudah diberi pelajaran. Karena tikus-tikus ini hanya memikirkan motivasi eksternal tanpa pernah menggubris motivasi internal mereka. Mereka ingin dipuji sesama tikus, disanjung sebagai tikus yang berhasil oleh sesama tikusnya. Mereka tak sadar jika kucing tertawa di kejauhan. Karena tikus-tikus ini pada ujungnya lupa bahwa standar kesuksesan yang terus berganti dan meningkat seiring waktu, dan seringkali ini memang ditentukan oleh kucing yang jahat. Tikus-tikus lugu ini justru akhirnya kehilangan makna dari apa yang mereka lakukan, berujung pada kelelahan, frustasi, dan kurangnya kepuasan. Sebagian malah langsung memilih menenggak racun. Sebaliknya, ketika seseorang digerakkan oleh motivasi intrinsik, ia melakukan sesuatu karena nilai atau kesenangan yang melekat dalam aktivitas tersebut. Dengan begitu, ia tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan untuk mengikuti standar eksternal dan cenderung lebih bahagia, dan malah mampu menemukan arti dalam perannya, pekerjaan, atau aktivitasnya. Dalam konteks ini, motivasi intrinsik bisa menjadi senjata untuk memberontak dari balap tikus karena orang yang tergerakkan dari dalam dirinya tidak terlalu membutuhkan pengakuan eksternal atau validasi sosial untuk bisa merasa puas. Ia tak perlu pujian dari pacar. Ia mungkin juga tak ingin hadiah dari orang tuanya. Semuanya dikerjakan demi dirinya sebagai tanggung jawab sosial dan pemenuhan kodrat pribadi, bukan penilaian orang lain, dan yang penting sampai kapanpun ia siap bertanggung jawab dengan pilihannya ini. Dan Pak, inilah yang dianggap oleh kebanyakan filsuf sebagai hidup yang prima dan sejati.